Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 8 November ini merupakan bagian pendalaman dari pelajaran lebih banyak kesaksian tentang Yesus. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White dalam judul Krisis di Galilea, halaman 413-428 dalam buku Alfa dan Omega, jilid 5. Kemudian judul di halaman luar, halaman 253 sampai 260 dalam buku Alfa dan Omega jilid 6. Berikut kutipan dari tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 393. Kepada siapakah kami akan pergi? Guru-guru Israel diperbudak dengan ketelitian dalam upacara secara lahiriah. Orang-orang Farisi dan Saduki senantiasa bertengkar. Meninggalkan Yesus berarti jatuh di antara penganut setia upacara agama, serta orang-orang ambisius yang mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Murid-murid mendapat lebih banyak damai dan kesukaan sejak mereka menerima Kristus daripada dalam segala kehidupan mereka pada masa silam sebelumnya. Bagaimana para murid dapat kembali kepada orang-orang yang telah menghina dan menganiaya sahabat orang berdosa? Sudah lama mereka mengharapkan Mesias, dan kini ia sudah datang, dan mereka tidak dapat berbalik dari hadirat Mesias lalu pergi kepada orang-orang yang sedang memburu nyawa Yesus dan telah menganiaya mereka karena menjadi pengikut Yesus. Kepada siapakah kami akan pergi? Tidak mungkin meninggalkan ajaran Kristus, pelajaran tentang kasih dan kemurahan, lalu pergi kepada kegelapan kurang percaya, kepada kejahatan dunia. Sementara juru selamat ditinggalkan oleh banyak orang yang sudah menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Petrus mengungkapkan iman murid-murid, "Engkau adalah Mesias." Pemikiran akan kehilangan jangkar bagi jiwa mereka memenuhi mereka dengan ketakutan dan kepedihan. Tidak mempunyai juru selamat berarti hanyut di lautan yang gelap dan banyak angin ribut. Berikut adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, diskusikan tentang pertanyaan yang sulit, yaitu mengapa beberapa orang ketika diberi bukti bahwa Yesus adalah Mesias dan kebenaran kekristenan, dengan senang hati mereka menerimanya. Dan mengapa orang lain ketika diberi bukti yang sama menolaknya. Yang kedua, kebenaran apa yang lebih penting daripada Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita? Apakah kita bisa mengetahui kebenaran yang sangat penting ini melalui ilmu pengetahuan, hukum alam, teologi alam, logika, akal budi? Meskipun hal-hal ini sebenarnya dapat menuntun kita untuk percaya kepada Allah Pencipta, tidak satupun dari disiplin-disiplin ilmu tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang dapat mengajarkan kebenaran terpenting yang perlu kita ketahui, yaitu Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Diskusikan fakta bahwa semua disiplin ilmu, bahkan pada prinsipnya, tidak dapat menuntun kita kepada satu hal yang benar-benar perlu kita ketahui tentang betapa pentingnya menjadikan kitab suci sebagai otoritas terakhir dan tertinggi dalam masalah iman.
Yang ketiga, diskusikan bahwa penting bagi iman seseorang untuk menceritakan hal-hal yang telah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kisah Para Rasul pasal 12. Tuhan memberkati kita semua.